Sejarah panjang suku Dayak, penjaga hutan Kalimantan. Suku Dayak adalah salah satu suku tertua di Nusantara. Mereka mendiami Pulau Kalimantan yang oleh orang Dayak disebut Borneo. Jauh sebelum kedatangan kerajaan besar, kolonialisme, bahkan sebelum terbentuknya batas negara modern. Dengan lebih dari 400 subsuku, Dayak bukan hanya sebuah kelompok, tetapi sebuah peradaban kuno yang memiliki sistem kepercayaan, seni, bahasa, dan struktur sosial yang sangat kaya. Pertama, asal-usul dan migrasi awal. Para ahli sejarah menyebut bahwa leluhur Dayak adalah bagian dari gelombang Austronesia yang bermigrasi dari wilayah Taiwan, Yunan, dan Formosa sekitar 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Jalur migrasi leluhur Dayak dari Taiwan, Filipina, Sulawesi, Kalimantan. Sebagian lain berasal dari daerah Asia Tenggara daratan. Pemukiman Dayak pertama diperkirakan berada di bantaran sungai besar Kalimantan seperti Kapuas, Barito, Mahakam, Katingan, dan Kahayan. Sungai-sungai ini menjadi urat nadi kehidupan, sumber pangan, transportasi, dan batas wilayah. Kedua, masyarakat sungai dan hutan. Orang Dayak membangun peradaban yang sangat bergantung pada hutan tropis dan sungai besar. Pertanian ladang. Pertanian ladang berpindah gilir balik. Perburuan dan perikanan. Mereka hidup dalam kelompok besar dalam rumah panjang yang disebut betang atau lamin juga disebut lewu, yang bisa ditempati puluhan keluarga dan berfungsi sebagai pusat kegiatan adat. Ketiga, sistem kepercayaan Kaharingan. Sebelum agama modern masuk, orang Dayak memeluk kepercayaan kuno Kaharingan. Ciri-ciri utama Kaharingan: percaya pada Ranying Hatala langit Tuhan tertinggi. Alam dibagi menjadi dunia atas, tengah, dan bawah. Ritual utama, tiwah, upacara besar untuk mengantarkan arwah orang mati ke alam baka. Menghormati roh leluhur telun-telun, penjaga hutan, sungai, dan gunung. Kaharingan kini diakui sebagai bagian dari agama Hindu Kaharingan. Keempat, struktur sosial dan budaya kepahlawanan. Suku Dayak memiliki struktur sosial yang kuat. Ugut Danum atau pemuka adat atau bangsawan. Mantir atau disebut juga kepala adat. Pangkalima atau panglima perang. Sedangkan rakyat biasa atau petani. Tradisi kepahlawanan dan mandau. Dayak dikenal sebagai suku pejuang. Mandau, senjata tradisional Dayak lebih dari sekadar senjata. Ia adalah simbol kehormatan dan pelindung kampung. Di masa lalu, sebagian kelompok Dayak melakukan pengayauan pengambilan kepala musuh. Ini dilakukan bukan sembarangan, tetapi sebagai upaya mempertahankan tanah ritual kesucian. Tradisi ini bertujuan untuk melindungi komunitas. Pengayauan dihentikan total pada masa kolonial dan kini hanya menjadi simbol budaya. Kelima, kehidupan ekonomi tradisional. Orang Dayak mengembangkan sistem ekonomi yang selaras dengan alam. Di pertanian mereka berladang berpindah padi huma, tanaman rotan, sagu, ubi, dan rempah, sedangkan perikanan dan perburuan. Mereka menangkap ikan dengan bubu, jala, rengge, sedangkan berburu mereka berburu rusa, babi hutan, kijang, dan unggas. Dari segi kerajinan mereka membuat tenun ikat, anyaman rotan, dan patung kayu ukir khas Dayak. Keenam, kontak dengan kerajaan-kerajaan. Sebelum kolonialisme, banyak orang Dayak berada di daerah pedalaman sehingga tidak banyak dijamah kerajaan besar. Namun ada pengaruh penting dari Kerajaan Kutai, Kerajaan Banjar, dan Kesultanan Brunei. Beberapa kelompok Dayak perlahan masuk Islam dan kemudian dikenal sebagai suku Banjar. Tetapi sebagian besar tetap mempertahankan budaya Dayak asli. Ketujuh, masa kolonial Belanda. Belanda mulai masuk ke pedalaman Kalimantan pada abad ke-19. Orang Dayak terkenal gigih melawan kolonialisme. Banyak panglima yang dihormati, seperti Panglima
Panglima Rentap, Panglima Burung, dan Panglima Jilah. Belanda menerapkan politik pasifikasi untuk meredam tradisi pengayauan, menghentikan perang tersuh, dan mengatur tanah-tanah adat. Kedelapan, peran Dayak dalam kemerdekaan Indonesia. Suku Dayak berperan sangat besar dalam pertahanan wilayah Kalimantan, terutama agresi militer Belanda. Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963 sampai 1966. Penjagaan perbatasan Kalimantan dengan Sarawak dan Sabah. Tokoh Dayak Cilik Riwut sebagai pejuang kemerdekaan dan menjadi gubernur pertama Kalimantan Tengah, sedangkan Haji Ismail adalah tokoh perjuangan Dayak Muslim dan banyak juga panglima hutan yang membantu TNI melawan infiltrasi asing. 9. Suku Dayak di era modern. Kini, suku Dayak tersebar di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sabah dan Sarawak, Malaysia, serta Brunei Darussalam. Tantangan zaman modern, pembukaan tambang, serta pembukaan perkebunan sawit besar-besaran. Adapun perubahan adat perpindahan dari rumah betang ke rumah individu. Kebangkitan Dayak modern, revitalisasi adat, paguyuban Dayak di kota-kota besar, festival budaya seperti Gawai Dayak, perlindungan hutan adat. 10. Kebudayaan Dayak yang memukau. Tari hudok, tari gantar, dan tari kinyah atau tari perang. Sedangkan dari segi seni ukir, motif Dayak syarat dengan simbol alam. Daun, matahari, naga, dan burung gang. Burung gang rangkong melambangkan kemurnian, kekuatan, dan kesetiaan. Hampir semua upacara adat selalu menghadirkan simbol burung gang. Suku Dayak adalah warisan budaya Nusantara yang luar biasa. Mereka adalah penjaga hutan tropis, pewaris tradisi ribuan tahun, dan simbol keharmonisan antara manusia dan alam. Keberadaan mereka membuktikan bahwa kearifan lokal mampu bertahan dari zaman ke zaman, meski dunia terus berubah. Suku Dayak bukan sekadar suku. Mereka adalah peradaban kuno yang bertahan melalui ribuan tahun melewati kerajaan, kolonialisme, peperangan, dan modernisasi. Mereka adalah penjaga hutan Borneo, pewaris budaya leluhur dan simbol keharmonisan manusia dengan alam. Selama hutan Kalimantan masih berdiri, sungai-sungai masih mengalir, warisan Dayak akan terus hidup. Terima kasih sudah menonton video ini bersama Si Bolang Kisam Ilir. Semoga apa yang kami bagikan hari ini bermanfaat, menambah wawasan, dan menghibur semua sahabat dimanapun berada. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe, agar kami semakin semangat menghadirkan cerita baru dari pelosok Kisam Ilir dan tanah Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hormat dari Si Bolang Kisam Ilir.